Ini adalah mangkuk pertama yang ditangkap oleh pasangan Chris di sini. Mangkuk ini sangat besar dan gemuk, cukup untuk mereka makan dengan baik untuk sementara waktu. Seringkali pada saat seperti ini, mudah untuk merasa senang dan kemudian sedih. Retakan di lapisan es membuat kedua orang itu panik. Tapi melihat mangkuk sebesar ini, perasaan gelisah tadi seketika menghilang. Chris dan Jesse telah kembali ke padang gurun ini selama lebih dari sebulan. Persediaan daging yang mereka bawa hampir habis. Chris tidak hanya harus mencari makan malam, tetapi juga harus melakukan berbagai pekerjaan fisik sepanjang hari. Tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari. Seperti pepatah, hanya sapi yang lelah yang mati, tidak ada yang rusak karena digunakan. Hari ini mereka memanaskan panci air untuk mendidihkan perangkap, siap untuk menangkap mangkuk di sekitar. Chris sudah mengalami kekurangan gizi yang parah. Jika tidak segera diatasi, mungkin mereka akan terjebak di sini. Bawa peralatan ke sarang beaver yang mereka temukan sebelumnya. Untuk memastikan sarang beaver ini masih digunakan, Jesse mengeluarkan ponselnya dan menyalakan lampu untuk melihat. Jika ada ranting segar di dalam, itu berarti sarang masih digunakan. Kemudian membersihkan area di dekat sarang di permukaan es. Beaver biasanya menempatkan pintu masuk sarang di bawah air. Mereka akan mengeluarkan gelembung saat masuk dan keluar untuk membuat lapisan es di sekitarnya menjadi tipis. Jadi, sangat penting untuk berhati-hati saat memasang perangkap di tempat-tempat ini. Chris pertama-tama menggunakan gergaji berminyak untuk membuat lubang di permukaan es. Lapisan es di tempat lain setidaknya sudah tebal. Di dekat sarang beaver, ketebalan es hanya sekitar 10 cm. Ini menunjukkan bahwa beaver di sarang ini sangat aktif. Umpan yang diletakkan di perangkap adalah beberapa pohon betula. Kulit pohon segar ini sulit didapatkan oleh beaver di musim dingin. Umpan diletakkan di tengah lubang es. Mengatur jerat dengan ukuran yang sesuai di sekeliling. Mencegah lubang membeku terlalu cepat. Akan diletakkan lapisan insulasi dari cabang cemara di atasnya. Keesokan harinya, kedua orang itu pergi pagi-pagi. Tujuan hari ini hanya satu, yaitu memeriksa perangkap beaver. Saat ini, beaver adalah satu-satunya makanan yang bisa mereka tangkap. Menggeser ranting di depan lubang. Memukul agar lubang yang membeku kembali terbuka. Saat mengeluarkan umpan, mereka menemukan jerat terjerat bersama. Ini adalah kabar baik bagi mereka. Kemungkinan besar mereka berhasil menangkap mangsa. Kemudian, seekor beaver diangkat ke permukaan air bersama-sama. Jesse sangat terexcited dengan ini. Beaver sebesar ini memiliki cukup lemak untuk mereka bertahan musim dingin. Hanya hidup dalam lingkungan yang sama selama waktu yang sama. Berat badan Jesse sebenarnya tidak terlalu berbeda. Jika harus menyalahkan, hanya bisa menyalahkan malam panjang di Alaska. Kaki bebek ini memiliki ukuran sebesar telapak tangan manusia. Hanya daging di ekornya sudah cukup membuat mereka kenyang. Dan kulit berang-berang yang sangat hangat. Datang setiap beberapa hari untuk menangkap seekor beaver. Pastinya musim dingin tidak seburuk yang dibayangkan. Setelah pulang, keduanya segera melepas kulit beaver. Kemudian daging dijalin untuk menambahkan rasa asap. Setelah mengeringkan kulit, baru dilakukan pemotongan dan pengisian. Katanya, makan beaver bisa membuatmu terbawa pergi. Pastinya juga masalah waktu memasak yang kurang tepat. Kalau tidak, seperti sup beaver hanya akan menjadi bumbu dalam daging. Saat proses pemotongan, Jesse melihat sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Setelah ditanya, baru diketahui itu adalah saudara kecil beaver. Apapun itu, semuanya dimasukkan ke dalam kaleng dan disegel. Kemudian dimasukkan ke dalam panci presto untuk dimasak selama 1 jam. Dengan cara ini, semua bakteri akan berubah menjadi protein. Setelah itu, cukup digoreng dengan sedikit minyak dan siap dinikmati. Sebuah sarang beaver akhirnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan mereka sepanjang musim dingin. Jadi pasangan Chris memutuskan untuk membuat perangkap yang lebih jauh lagi. Rumah leluhur mereka dikelilingi oleh beberapa sungai. Sebelumnya ada tempat lain yang dibangun jembatan untuk dilalui. Sungai ini agak lebar dengan tepian yang curam. Tanpa keuntungan membangun jembatan, mereka ingin melewati dengan kabel baja. Mengikat kabel baja di antara pohon besar di kedua tepi sungai. Kekuatan kabel baja cukup untuk mereka melewati tanpa masalah. Namun, melewati dengan tubuh manusia tidak menyelesaikan masalah perjalanan mereka. Maka mereka menggantungkan mobil salju mereka juga. Satu mobil salju bisa berat beberapa ratus kilogram. Mereka juga tidak yakin dengan kabel baja. Mereka juga tidak yakin apakah kabel baja bisa menahan beban. Hanya dengan menggantungkan katrol baru mereka bisa tahu. Saat mobil salju terangkat dari tanah, kabel baja menjadi longgar. Ini bukan karena kabel baja tidak kuat, melainkan karena kaitan yang terpasang bergeser. Chris hanya bisa menarik mobil salju ke atas, lalu memperkuat kembali kedua sisi kaitan. Mencoba lagi ternyata bisa mengangkat mobil salju. Hal yang tampak berbahaya sebenarnya tidak aman, hanya boleh dilakukan siang hari. Kalau tidak, suatu saat pasti akan terjadi kecelakaan. Dengan keahlian mereka yang seperti itu, dengan salju yang menumpuk, kita bisa membuat lereng menuju seberang.